Yakusoku no Neverland merupakan salah satu anime yang ditunggu-tunggu kelanjutannya. Bagi kamu yang belum tahu, anime ini menceritakan kehidupan anak-anak panti asuhan dengan segala permasalahan dan misteri yang menghantui mereka. Season pertama anime ini berakhir dengan meninggalkan banyak pertanyaan. Mulai dari saat Emma dan Norman menyadari bahwa mereka dirawat untuk dijadikan santapan makhluk-makhluk menakutkan, sampai berhasilnya anak-anak ini melarikan diri dari panti asuhan tersebut, misteri-misteri baru terus bermunculan. Berikut ini adalah beberapa misteri yang patut dipertanyakan dan semakin membuat penasaran untuk menyaksikan kelanjutan dari anime ini. Seperti apakah keadaan dunia di luar panti asuhan? Season pertama Yakusoku no Neverland ini berakhir dengan berhasilnya Emma dan teman-temannya melarikan diri dari Gracefield House, nama dari panti asuhan yang mereka tempati. Bagian luar sekitar panti tersebut dikelilingi oleh dinding tinggi dan jurang yang sangat dalam. Tidak diketahui apa yang ada di luar sana. Mungkinkah terdapat lebih banyak panti dan makhluk-makhluk menakutkan? Apakah ada cara lain untuk bertahan hidup? Yang jelas, banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab tentang seluk-beluk dunia pada anime ini. Apakah Norman benar-benar meninggal? Sebelum Emma dan yang lainnya melarikan diri, Norman rela berkorban dengan membiarkan dirinya dipanen. Hal ini untuk memastikan agar rencana mereka tidak gagal. Fans percaya bahwa Norman telah meninggal dunia. Tapi, kita tidak pernah benar-benar melihat kejadian tersebut di episode manapun. Terakhir kali kita melihat Norman yaitu pada saat dia memasuki suatu ruangan dengan ekspresi tertegun di wajahnya. Mungkinkah dia akan muncul kembali di episode terbaru nanti? Apakah yang akan dilakukan Isabella selanjutnya? Episode terakhir anime ini mengungkapkan sisi lain dari Isabella, sang mama, yang sebelumnya tampak seperti karakter yang baik, padahal kenyataannya berbanding terbalik, dan sepenuhnya mementingkan diri sendiri. Setelah pertemuan terakhirnya dengan Emma di ujung dinding, dan mengingat kembali pengalamannya sebagai anak panti, Isabella menyerah untuk mengejar Emma dan teman-temannya. Nah, inilah yang membuat penasaran. Akankah Isabella melanjutkan perannya sebagai tokoh antagonis dan tetap mencari Emma? Atau mungkinkah dia menemukan cara untuk membantu mereka agar tetap hilang? Siapakah yang memberi Mama dan Grandma perintah? Pertanyaan ini sedikitnya sudah bisa dijawab oleh para penonton, meskipun tidak terlalu detail. Sudah jelas bahwa makhluk yang sekilas dilihat Emma dan Norman pada episode pertama adalah yang menjalankan operasi panti tersebut. Namun kita masih belum tahu apa ataupun siapa makhluk-makhluk ini sebenarnya. Ada banyak pertanyaan yang perlu dijawab mengenai makhluk-makhluk ini. Seperti mengapa mereka memakan anak-anak dan bagaimana mereka bisa eksis di dunia ini. Isabella. Kono furu scoa 3 匹も出荷できるよう仕上げておけ。Berapa banyak jumlah panti asuhan yang ada di luar sana? Tidak butuh waktu lama bagi Emma dan yang lainnya untuk mengungkap fakta bahwa Gracefield House hanyalah salah satu dari banyak panti asuhan yang membesarkan anak untuk dijadikan santapan. Kemungkinan Emma dan teman-temannya akan mengetahui seberapa besar sistem ini sebenarnya. Dan mungkin juga mereka akan bertemu dengan anak-anak atau mama-mama lain di luar sana. 今年は総じて他のプラントの実りが良くない。ティファリで捧げる一番の上物を出荷できるのはあなたのプラントだけなのです。Akankah Emma kembali untuk para balita yang mereka tinggalkan? Emma memutuskan untuk mengikuti saran Ray dan meninggalkan para balita saat mereka melarikan diri. Namun, dia berjanji akan kembali lagi suatu saat nanti. Ini berarti mau tidak mau Emma harus membongkar sistem yang menjalankan panti asuhan. Dapat dipastikan para monster, Mama, dan Grandma semua dalam keadaan siaga. Yang jelas, Emma terlebih dahulu harus mengetahui seluk-beluk panti lebih jauh lagi, sebelum bisa menyelamatkan teman-temannya yang lain yang ada di panti tersebut. Siapakah ayah Ray? Tidak seperti anak-anak lain di Gracefield House. Ray adalah anak kandung dari Isabella.
Sepertinya dia lahir melalui proses inseminasi buatan. Tetapi walaupun demikian, tetap saja hal ini menunjukkan bahwa sudah pasti dia memiliki ayah. Namun, apakah ayah Rei ini berhubungan langsung dengan alur cerita pada anime ini? Jika demikian, kita bisa mengetahui siapa ayah Rei sebenarnya, dan apakah dia terlibat dengan sistem jahat di tempat mereka berada. Rei. Akankah Emma bertemu dengan William Minerva, si penulis pesan rahasia? Saat merencanakan pelarian diri dari Graceville House, Emma dan anak-anak lainnya menemukan bahwa seseorang telah meninggalkan pesan tersembunyi dalam bentuk sandi Morse yang dituliskan pada ex libris atau stempel atas nama William Minerva. Pesan rahasia ini sedikit banyaknya telah membantu mereka dalam melarikan diri. Sayangnya, tidak ada seorang pun dari anak-anak ini yang mengetahui siapa William Minerva sebenarnya. Akankah Emma bertemu dengan William Minerva di episode terbaru nanti? Akankah anak-anak yang berhasil melarikan diri selamat? Dengan jalan cerita yang terlihat sedemikian rupa, sepertinya kejadian akan hilangnya beberapa karakter tidak bisa terhindarkan. Salah satu kekhawatiran terbesar Rei tentang membawa banyak anak saat mereka melarikan diri adalah bahwa mereka akan menjadi target yang lebih mudah terlihat. Ditambah lagi, mereka tidak tahu sama sekali tentang seluk-beluk dunia di luar dinding, dan sangat mungkin satu persatu dari mereka akan tertangkap oleh para monster. Apakah semua pertanyaan tadi akan terjawab di season kedua? Beberapa pertanyaan yang sudah dibahas tadi telah menjadi misteri tersendiri bagi para penonton anime ini, terutama bagi kamu yang sudah menyaksikan setiap episodenya sampai habis di season pertama. Untuk season kedua, Yakusoku no Neverland ini sudah tayang beberapa episode setiap hari Jumat. Jadi, pantengin terus kelanjutan dari anime ini untuk menjawab rasa penasaran yang mungkin sudah tak tertahankan. Itulah tadi beberapa misteri dari anime yang bergenre dark fantasy ini. Kira-kira misteri manakah yang menurut kamu paling bikin greget? Yuk, tinggalin komen. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Bye. このフルスコア3匹も出荷できるよう仕上げておけ。かしこまりました。